aku hanya kepadamu, Kau Tuhan yang hidup. Ku serahkan hidupku hanya kepadamu, Kau Tuhan yang besar. Bila Kau berada di pihakku Tuhan, tiada yang dapat mengalahkanmu. Bila Kau beserta di setiap langkahku, ku pasti berhasil dan beruntung. Kepadamu, Kau Tuhan yang besar. Bila Kau berada di pihakku Tuhan, tiada yang dapat mengalahkanmu. Bila Kau beserta di setiap langkahku, ku pasti berhasil dan Tuhan, tiada yang dapat mengalahkanmu. Bila Kau beserta di setiap langkahku, ku pasti berhasil dan beruntung. Ku pasti berhasil dan beruntung. Ku pasti berhasil dan beruntung. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Minggu ini ibadah akan dilayani oleh adik-adik kita siswa-siswi SMA Sugar Group. Jadi dalam rangka ujian praktik agama. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan nanti setelah ibadah selesai kita akan bersama-sama menikmati minggu kebersamaan yang sudah disediakan oleh siswa-siswi SMA Sugar. Jadi jangan pulang dulu. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Jika saya mengucapkan apa kabarnya hari ini, Bapak Ibu menjawab dahsyat, luar biasa, yes yes yes, oke mantap. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes yes yes, oke mantap. Baik, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu yang indah ini dan kudus ini, kita datang bukan hanya sebagai kewajiban kita, namun kita datang karena anugerah Tuhan yang selalu dan memanggil kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Mari dengan hati bersukacita dan penuh hormat kita bangkit berdiri dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian, nyanyi dan bersorak. Tiada yang seperti Engkau.
kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Kami telah dibangunkan oleh kuasa-Mu Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat beribadah pada hari Minggu Raya ini Tuhan. Tuhan, kami di sini membawa beban, membawa kesalahan dosa kami. Layakkan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami di sini juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini Tuhan. Kami telah berdoa Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, jemaat berdiri, kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan komentar demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya. Nats pembimbing pada hari ini terambil dalam Mazmur 50 ayat 2 sampai 9. Baik, untuk ayat Alkitab ganjil dibaca oleh kaum pria dan ayat genap dibaca oleh kaum wanita. 2-3 ayat. Allah berkata ketika berdiam diri, tidak ada sekelilingnya berdiri kepadanya. Bawalah kami orang yang kasih, yang mengikat perjanjian dengan aku, saja aku sendiri. Bukan karena korban sembelihan aku bukan karena korban bakaran tetap ada di hadapan. Tidak usah mengambil lembu dari sama, atau kambing jantan dari kami. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyembah Allah yang Maha Kuasa, yang memegang kendali atas langit dan bumi. Tidak ada perkara yang terlalu sukar baginya. Mari dengan iman kita angkat pujian sukacita. Allah Kudus.
terambil dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua ialah yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu dalam dan tak terselami kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ia mengampuni dan memulihkan setiap kita yang bersalah di hadapannya dengan hati yang hancur di hadapannya. Mari dengan kerendahan hati hari ini kita menyanyikan pujian penyesalan dosa sejauh timur dari barat.
kami Tuhan. Tuhan, kami di sini membawa dosa pelanggaran kami yang kami lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Tuhan, hapuskan segala pelanggaran kami, dosa kami, dan layakan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berikan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami hari lepas hari, pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk terus hidup dalam seturut kerajaan-Mu dan seturut perintah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Kau berikan bagi kami, tak berkesudahan bagi kami Tuhan. Tuhan, menyertai kami akan melanjutkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, berita anugerah terambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaiki Elia surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkata mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil padamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku tidak tahu, diamlah." Berkata Elisa kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku tidak tahu, diamlah." Berkatalah Elisa kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga nyebranglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Kemudian tidak diingat lagi. Lalu diremutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Kemudian petunjuk hidup baru terambil dari 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 6. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh nilai zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, "Dari dalam gelap
akan terbit terang. Ia juga akan membuatnya terang, bercahaya di dalam hati mereka, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Baik, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, teman-teman kita dari SMA Sugargroup akan menampilkan dan memberikan pujian persembahan untuk teman-teman. Bisa bersiap. Shalom Bapak Ibu. Salam. Kami di sini akan memberikan sedikit persembahan pujian. Kita akan menyanyikan lagu Tak Terbatas.
Terima kasih atas pujian persembahan dari teman-teman sebelumku. Kiranya pujian ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Jemaat Tuhan, hidup yang kita jalani adalah pemberian dari Tuhan. Setiap waktu yang kita miliki adalah kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita menggunakan makna hidup kita bersama-sama dengan menyanyikan pujian hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh mencicipi kasih-Mu berupa firman Tuhan. Kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh bersekutu bersama-sama saudara seiman pada saat ini Tuhan. Dan bersyukur atas itu semua Tuhan. Terlebih-lebih lagi Tuhan, pada waktu ini Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih-Mu meliputi tempat ini, pribadi lepas pribadi, dan biarlah firman-Mu yang bertahta dalam kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu juga boleh kami hidupi di dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan segala sesuatu dari Tuhan di dalam tangan kuasa Yesus Kristus. Amin. Shalom. Ya, sungguh sukacita ya hari ini kita bisa melihat adik-adik kita rasa masih muda ya. Anak-anak kita ya, SMA ternyata sudah sebentar lagi akan melanjutkan sekolahnya dan ini juga boleh melayani di gereja ini. Kita bersukacita atas semua. Saya sangat bersukacita dengan lagunya tadi yang dibawakan oleh teman-teman SMA bahwa Tuhan itu menjaga kita saat kita di bawah, itu adalah hadir hidup kita. Ya, itu berhubungan dengan bentuk kita yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Saya mendapatkan tema khotbah yaitu transfigurasi antara penderitaan dan kemuliaan. Dari Matius 9 ayat 2 sampai 9. Saudara-saudara sekalian boleh dibuka Alkitabnya, kita akan merenungkan ayat ini.
Saya akan membacakannya demikian. Markus 9 ayat 2 sampai 9. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka yang naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop Markus 9 ayat 2-9 ini berbicara tentang peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung yang sering disebut sebagai transfigurasi. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus memberitahukan tentang nanti dia itu akan sengsara, yaitu pertama kalinya nanti dia akan sengsara, menderita, dan kematian. Dalam kondisi itu tentu saja murid-muridnya bimbang, goyah. Ya, saat kita lihat perikop sebelumnya bahwa Petrus itu sebelumnya mengatakan bahwa Yesus itu Mesias. Lalu beberapa hari kemudian Yesus mengatakan tentang dia akan menderita, maka dia mati dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Kecewa, bingung, bermasalah yang saya ikuti, karena di dalam sudut pandang murid-muridnya saat itu bahwa Mesias yang hadir itu adalah Mesias yang membawa Israel dalam kejayaan, kebangkitan. Makanya pernah ada selisih siapa yang terkemuka di antara murid-muridnya. Bukan Mesias yang menderita, bukan Mesias yang mati. Waduh. Tetapi di tengah-tengah kebingungan itu Yesus membawa 3 murid yang terdekat, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, naik ke gunung dia. Di sana mereka melihat kemuliaan Kristus yang sejati. Jadi, Bapak Ibu, kalau seorang yang habis menyatakan dia akan menderita, mati, lalu datang istilahnya Musa dan Elia itu bukan sembarang nabi. Musa itu yang membawa hukum Taurat, ya, ke dunia yang bahwa kita harus taat kepada perintah-perintah Tuhan. Elia tadi kita baca bahwa Elia itu nabi yang juga diangkat ke surga tanpa mati, gitu ya, terangkat. Jadi kita lihat di sini bahwa jadi kalau saya membaca ini, kalau Bapak Ibu pernah, nanti saya teringat ya, saya itu dulu waktu pas sekolah minggu senang sekali nonton Dragon Ball. Jadi seperti ada energinya dari dalam, gitu ya.
jubahnya mereka atau gitu. Saya langsung tadi kan kayak Bejita itu saya pesen dulu gitu ya. Dia wah naik tingkatannya ya. Kalau zaman sekarang belajar itu motivasi dan tinggi gitu. Lalu debat dulu gitu ya. Pasti sebagai murid itu kaget dari lagu-lagu bingung jadi takut. Wah, ini yang saya mau tuh ini gitu ya. Yesus yang seperti ini yang dahsyat gitu ya, penuh kemuliaan gitu. Ya. Jadi di sana kemuliaan Yesus dinyatakan. Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakainya sangat putih berkilau-kilau. Ya, berubah rupa itu dalam kata istilah metamorfo, menunjukkan perubahan yang berasal dari dalam gitu ya. Saya katakan tadi ya, berubah dari dalam keluar gitu ya. Maka dia memancarkan terang. Ya, jadi yang kita lihat di sini adalah sebagai Yesus itu bukan hanya guru moral yang dia bagus attitude-nya, bukan juga sekedar nabi. Dia terang menderang di antara Musa dan Elia. Ia adalah anak Allah yang mulia. Seringkali kita lihat orang Kristen melihat Yesus itu disalib, sengsara, menderita. Tetapi Markus ya, kalau kita lihat Markus itu adalah Injil yang pertama yang ditulis oleh murid Tuhan Yesus ya. Walaupun urutannya tidak yang pertama, tapi Injil Markus yang pertama. Tapi dia menunjukkan bahwa di balik penderitaan itu ada kemuliaan. Di balik penderitaan itu ada kemuliaan. Kalau kita lihat tadi lagunya teman-teman dari SMA itu bahwa Tuhan itu mendampingi kita. Apalagi yang kedua, dia sahabat kita saat menderita, bahkan saat dia mendampingi kita sampai kita bangkit. Dalam kehidupan kita sering hanya melihat salib, penderitaan, kesulitan, tekanan, pelayanan, tantangan keluarga, masalah pekerjaan. Namun kita kadang-kadang lupa mengingat bahwa di balik salib itu ada kemuliaan Kristus yang mulia. Sekalipun jalannya itu menuju salib, ya jalannya itu menuju salib. Tetapi kita lupa bahwa yang kita layani yang semua itu adalah Yesus yang mulia, Bapak Ibu. Yesus yang dahsyat. Yesus yang tergenapi. Musa itu adalah hukum Taurat. Nabi itu wakil nabi-nabi itu datang hadir di sana. Yang luar biasa. Ya. Yesus adalah penggenapan Taurat dan nabi-nabi terdahulu. Maka nampaklah pada mereka Elia bersama dengan Musa. Jadi kehadiran Musa itu melambangkan Taurat, Elia melambangkan para nabi di sana. Iman kita itu bukan iman yang terpisah dari sejarah. Nah, itu yang penting. Jadi di dalam pelajaran kekristenan itu dari Taurat, Mazmur dan seterusnya sampai kepada Kristus hadir itu adalah benang merah yang terus belajar bahkan sampai Wahyu. Kekristenan itu berdiri di atas janji dan penggenapan. Bukan hanya bayang-bayang bahwa surga itu nanti jauh di sana, tidak. Surga orang Kristen adalah surga yang dijanjikan Tuhan dan saat ini sedang digenapi, Bapak Ibu. Surga yang tidak ada penderitaan, surga yang tidak ada orang-orang yang bermuka dua, surga yang tidak penuh dengan kecemasan. Ya, jadi kalau saya belajar tentang surga di Wahyu itu seru sekali bahwa apa yang kita lakukan di sini itu dipulihkan, pekerjaan kita, bumi kita, bahkan manusia yang saat ini dipulihkan Tuhan. Ada janji yang digenapi bahwa
kehidupan kita, pekerjaan kita, dan apa yang kita lakukan di dunia ini tidak sia-sia. Yang ketiga, kesalahan respon manusia. Petrus berkata, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. Petrus ingin mengabadikan pengalaman rohani ini. Dia ingin tinggal di gunung kemuliaan. Jadi kalau kita melihat bahwa di balik penderitaan itu ada kemuliaan, di balik kemuliaan juga ada salib. Tapi kita sering salah respon. Kita ingin pengalaman rohani tanpa salib. Oh ya, wajar. Jadi kadang-kadang kita itu kalau sudah nyaman, sudah PW Bapak Ibu, pernah mengalami tempat posisi pas enak, lalu diganggu itu rasanya gimana gitu? Sudah dalam zona nyaman gitu, zona nyaman. Ya, kita ingin sesuatu yang nyaman, nggak bisa diganggu, jangan diganggu gitu. Kita ingin pengalaman rohani tanpa salib gitu. KKR aja ya, nggak usah lah tepuk salib, KKR aja. Semangat. Kita ingin kebangunan tanpa penderitaan, kita ingin kemuliaan tanpa pengorbanan. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Tidak ada. Tetapi rencana Allah bukan tinggal di gunung Bapak Ibu. Setelah gunung ada lembah, setelah kemuliaan ada salib. Tadi sebelum ini saya sampaikan adalah setelah penderitaan ada kemuliaan. Tapi kita jangan sampai lupa setelah kemuliaan, setelah gunung ada salib. Kadang-kadang Tuhan memberikan gunung pada kita. Kadang-kadang Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan. Bukan kita terus nyaman, tapi itu untuk menguatkan kita saat kita melewati turun ke lembah, turun dari gunung, agar kita kuat. Kita harus ingat bahwa ada salib yang harus kita pikul. Dan saat kita merasakan lelah, kita ingat bahwa saat kita memikul salib ada kemuliaan. Suara Bapa di ayat ke-7, dengarkan dia. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ini inti perikop ini, Bapak Ibu, saudara sekalian. Bukan Musa yang harus didengar, bukan Elia yang harus diikuti, bahkan bukan pengalaman rohani yang utama yang mau kita harapkan. Yang utama adalah mendengarkan Kristus. Di zaman ini penuh suara Bapak Ibu. Kita bangun pagi, apa yang kita dengar? Suara media sosial atau suara azan? Suara filsafat, kadang-kadang cari ada kata-kata ya, suara budaya atau suara ambisi kita, suara azan. Tapi pernah kadang-kadang duduk kan, itu kalau pakai toa sudah lumayan. Allah berkata, dengarkan dia. Kadang-kadang kita dalam kehidupan ini ya ada masalah, ada ambisi pribadi, ada suara yang paling gak enak. Sebenarnya suara siapa Pak? Suara tetangga, suara teman kerja, suara kiri kanan, suara apa lagi Pak? Suara miring ya, suara miring gitu ya. Suara menteri ngomong HGU itu gak enak banget. Ya, gak enak banget saja. Waduh, suara sosial media, suara TikTok itu, wah. Ya, tadi malam saya
di sosial media, ya, kita masih berdoa tentang bagaimana HGW. Tetangga kita pabriknya kebakaran, Bapak Ibu. Ya, pabriknya kebakaran. Ya, kita masih berdoa, dia sudah kebakaran. Itu kadang-kadang ya bukan mensyukuri wah itu enggak, tapi apa yang ada di dunia ini yang bisa kita pertahankan, Bapak Ibu? Tidak ada, Bapak Ibu. Jabatan bisa lenyap dengan segitu saja. Kekayaan ya bisa hilang gitu aja, Bapak Ibu. Apa yang mau kita banggakan? Kemuliaan apa yang mau kita sombongkan di hadapan Tuhan? Bahkan umur aja, wah saya masih muda, masih gagah ya, pulang dari sini ya bisa langsung. Bisa, Bapak Ibu. Enggak. Saya tidak berdoa, tapi bisa, Bapak Ibu. Jadi saya pikir-pikir terus apa ya? Jadi saat kita bisa duduk di sini itu sebuah kesempatan, kemuliaan yang Tuhan berikan. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan pada detik ini, Tuhan. Itu luar biasa. Ada kesempatan di sana. Ayat ke-8, hanya Yesus. Tiba-tiba waktu mereka memandang sekelilingnya, mereka tidak lagi melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Hanya Yesus, Bapak Ibu. Akhirnya hanya Yesus. Musa mana, Bapak Ibu? Hilang, Bapak Ibu. Elia hilang. Pengalaman spektakuler selesai. Yang tersisa hanyalah Yesus. Yesus Kristus. Dalam hidup kita pun, saya katakan hilang. Jabatan bisa hilang. Pengalaman rohani bisa berlalu. Habis KKN digempita, dipecat dari perusahaan, langsung lemas. Ya kan, bisa hilang gitu ya. Keberhasilan bisa memudar. Wah, banyak sekali kita lihat. Tetapi Kristus itu tetap. Ini betul-betul kita pegang, Bapak Ibu. Karena kita nggak tahu kondisi kehidupan kita saat ini 2026, tidak tahu kondisinya Tuhan. Tapi kita ingat bahwa Kristus tetap, Tuhan tetap mendampingi kita dalam kondisi apapun. Amin, Bapak Ibu. Amin. Karena nggak ada slide-nya, saya semangat dulu ya. Jangan salah waktu, ya. Yesus melarang mereka menceritakan peristiwa itu sebelum kebangkitan di ayat ke-9. Karena cuma ayat sampai ayat 9 pasti selesai di sini. Yesus melarang mereka menceritakan peristiwa itu sebelum kebangkitan. Kemuliaan tidak bisa kita pahami tanpa salib dan kebangkitan. Kalau murid-murid yang menceritakan hanya tadi Tuhan Yesus itu keluar super saiyanya, keluar motivasinya, itu cuma hanya spektakuler, Bapak Ibu. Tidak bisa dipahami. Ini cuma transfigurasi yang hanya peristiwa keajaiban. Tapi harus lengkap. Saat kemuliaan itu hadir, kita tahu, betul-betul tahu siapa yang nanti akan menderita. Bukan hanya nabi, bukan hanya guru moral, tetapi Allah itu sendiri hadir dalam wujud manusia, mati, mengalahkan maut. Jadi Bapak Ibu, dengan kebangkitan kita tahu Kristus adalah Tuhan atas hidup dan kematian. Kalau Dia Tuhan atas hidup kita dan kematian kita, lalu apa yang kita takuti lagi? Tadi saya membicarakan ini bentuknya dari gunung ke salib. Peristiwa ini mengajarkan 3 hal yang besar. Yesus adalah anak Allah yang mulia. Yang kedua, seluruh Alkitab menunjuk hanya kepadanya. Yang ketiga, panggilan kita adalah mendengarkan dan mengikuti Dia, bahkan menuju salib. Gunung Transfigurasi memberi kekuatan bagi kita untuk kita kuat pada akhirnya.
Iman Kristen itu bukan tentang sensasi. Iman Kristen itu bukan hal yang hanya spektakuler, tapi bagaimana tentang pengalaman kita dengan Kristus. Yesus Kristus yang mulia, yang menderita, yang bangkit, dan yang akan datang kembali tetap bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk kemuliaan-Mu, untuk penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami, dan untuk kematian di atas kayu salib. Kami ucap syukur atas semua. Biar Engkau yang memampukan kami di dalam lembah kekelaman, dan biar kami juga tidak lupa saat kami mendapatkan kemuliaan dalam kehidupan ini. Biar salib putus kami pegang sampai Engkau memanggil kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kami di sini akan membawakan sebuah pujian yang berjudul 1000 Reasons atau Bless the Lord.
Penderitaan adalah bagian dari perjalanan iman. Penderitaan bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Justru, seringkali penderitaan menjadi proses untuk karakter, pendewasaan iman, dan pemurnian hati kita. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan meresponi firman Tuhan dengan pujian yang berkata, tetap setia. Jemaat yang berdiri. Marilah kita sama-sama bersaksi iman kepercayaan kita seperti yang disaksikan oleh seluruh bangsa. Mari kita mengaku iman percaya kita. Jemaat dipersilakan. Mari kita bersatu. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan sembah dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di mana Engkau terus memberkati kami Tuhan, dan kami terus boleh menikmati hidup yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Dan biarlah apa yang menjadi pergumulan kehidupan kami Tuhan, kami boleh menikmatinya dan menyerahkan seluruh kehidupan kami datang. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa tentang bangsa negara kami.
Engkau boleh melihat bangsa negara kami Tuhan. Banyak hal yang mungkin mengkhawatirkan, bahkan juga Tuhan banyak bahaya. Tapi kami yakin dan percaya Allah kami bertindak bahkan bekerja untuk itu. Karena itu kiranya Engkau boleh membukakan hati daripada pemimpin kami Tuhan, sehingga para pemimpin kami Tuhan mengambil suatu kebijakan Tuhan yang mengarah kepada pelayanan apa yang akan mereka ambil keputusan Tuhan, sehingga hak dan hal yang boleh dilakukan untuk orang banyak yang harus ditambahkan Tuhan, sehingga setiap keputusan-keputusan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi rakyat Indonesia Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami rindu Tuhan supaya keamanan, ketertiban boleh terus ada di bangsa negara kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan dengan kekayaan yang luar biasa Tuhan yang boleh Engkau berikan di bangsa negara kami Tuhan. Kiranya pemimpin kami Tuhan boleh mengelolanya dengan baik, sehingga ke depan Tuhan bangsa negara kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berdaulat, bangsa yang boleh didengar oleh seluruh bangsa lain Tuhan, karena kekayaan bahkan juga Tuhan karena segala sesuatu kebaikan daripada bangsa mereka. Kami mau serahkan Tuhan seluruh permasalahan, bahkan juga Tuhan pergumulan bangsa negara kami dalam hal ini, supaya Tuhan yang boleh terus pimpin dan Tuhan boleh arahkan, sehingga pada akhirnya menuju kebaikan daripada bangsa. Bapa di surga, saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk perusahaan Super Group kami. Ketika pun saat ini Tuhan dilanda permasalahan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Allah kami akan menolong. Allah kami akan memberikan kekuatan bagi pemilik, bahkan juga manajemen yang ada di Super Group Tuhan, sehingga apapun yang manajemen bahkan juga pemilik lakukan Tuhan itu boleh berkenan kepada, sehingga nantinya mendatangkan kebaikan bagi perusahaan kami Tuhan. Dan kiranya Kau berkati setiap karyawan yang ada di perusahaan ini Tuhan, sehingga setiap karyawan Tuhan boleh memberikan terbaik Tuhan, untuk boleh meringankan bahkan juga membantu pemilik bahkan manajemen Tuhan dalam menyelesaikan masalah di dalam Super Group Company Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, dan kami terus menyerahkan Tuhan pergumulan daripada Super Group Company ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami yakin tangan Tuhan akan bekerja dan memberikan suatu jawaban yang sesuai dengan kerinduan daripada pemilik, bahkan juga manajemen, bahkan juga karyawan yang ada di Super Group. Bapa di surga, saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pengabaran Injil, baik melalui gereja, lembaga misi, ya Kristen yang terus boleh terjadi pada saat ini Tuhan. Itu boleh terjadi karena Tuhan boleh menggerakkan hati orang-orang yang terbeban dalam mengabarkan kasih yang sudah mereka alami dalam kehidupan Tuhan. Kami bersyukur untuk orang-orang yang terbeban ini Tuhan. Kiranya Kau cukupkan segala apa yang dibutuhkan Tuhan, sehingga mereka terus bersemangat Tuhan mengabarkan firman Tuhan ke seluruh pelosok-pelosok di dunia ini Tuhan, khususnya di suku-suku di bangsa negara kami Tuhan, sehingga kabaran Injil Tuhan boleh sampai ke tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati karya penyelamatan Tuhan yang sudah diberikan kepada kami Tuhan, dan setiap orang boleh menikmatinya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan pekabaran Injil ini ke dalam tangan kasih. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk majelis dan program pelayanan POGPM Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap majelis yang boleh terbeban dan mengambil bagian di dalam POGPM Tuhan, sehingga setiap majelis terus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan melakukan apa yang seturut dengan kehendak. Berikan kesatuan hati, bahkan juga Tuhan berikan kekuatan daripada Engkau Tuhan untuk boleh melakukan pelayanan Yesus. Bahkan setiap program-program yang sudah dirancang Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati setiap apa yang dilakukan oleh majelis di POGPM Tuhan, sehingga boleh berkenan kepadamu dan mendatangkan kebaikan di POGPM ini. Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk pemilihan panitia majelis ya Tuhan, yang saat ini juga Tuhan udah di akhir-akhir Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh terus bekerja Tuhan, dan boleh terus menguatkan orang-orang yang sudah terpilih Tuhan, sehingga mempersiapkan hatinya Tuhan untuk melayani di dunia yang mendatang. Bapa di surga, saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang
menikmati pendidikan dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK ataupun politeknik bahkan perguruan tinggi yang lebih tinggi Tuhan, baik yang ada di site ataupun di luar site Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan supaya anak-anak kami ini Engkau berikan kepintaran daripada Engkau, Engkau berikan kekuatan yang daripada Engkau, bahkan Engkau berikan kemampuan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh melalui proses pendidikannya dengan baik Tuhan, dengan berjuang sekuat tenaga Tuhan dan terus berserah kepada Tuhan, sehingga langkah demi langkah Tuhan yang mereka lalui Tuhan itu boleh mendatangkan kebaikan bagi mereka Tuhan untuk masa depan mereka Tuhan Yesus. Bapa di surga, saat ini juga Tuhan kami boleh berdoa untuk pemuda-pemudi Tuhan yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau bukakan jalan bagi mereka Tuhan, sehingga setiap skill atau keterampilan yang mereka sudah dapatkan di bangku perkuliahan Tuhan atau di bangku sekolah boleh mereka terapkan di dalam pekerjaan Tuhan, sehingga di dalam pekerjaan juga mereka mendapat berkat yang daripada Engkau. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk anak Tuhan yang sudah bekerja dan waktunya untuk berumah tangga Tuhan. Kiranya Engkau juga Tuhan tunjukkan pasangan kepada mereka Tuhan, pasangan yang seimbang, seiman, yang sama-sama berdoa dan sama-sama meninggikan Tuhan di dalam keluarga mereka Tuhan. Bapa di surga, saat ini juga Tuhan kami menyerahkan jemaat-Mu yang sakit Tuhan untuk Ibu Widiawati Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan bagi Ibu Tuhan, Engkau berikan hati yang luar biasa Tuhan untuk menikmati setiap proses dari pengobatannya Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan Ibu Widiawati Tuhan boleh disembuhkan oleh Engkau Tuhan, dan Engkau berkati setiap apa yang dipergunakan Tuhan, baik peran dokter ataupun obat-obatan atau yang lain Tuhan, untuk kesembuhan daripada Ibu Widiawati Tuhan. Bapa di surga, saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pemulihan Ibu Lasmi, Bunda Bapak-Bapak Win, Ibu Penisia Sidaur Tuhan, Bapak-Bapak Anggo Tuhan. Berikan mereka kekuatan daripada Engkau untuk menjalani pemulihan ini Tuhan, dan berikan mereka hati yang luar biasa Tuhan, menikmati hari demi hari yang Engkau berikan kepada mereka Tuhan Yesus. Ketika pun saat ini mereka boleh menikmati penderitaan karena kesakitan kemarin Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus kuatkan mereka Tuhan, Engkau terus pulihkan mereka Tuhan, sehingga pada akhirnya nantinya Tuhan mereka boleh sembuh total Tuhan dan penuh oleh kemuliaan Tuhan, dan mereka boleh bersukacita Tuhan untuk melakukan setiap aktivitasnya nantinya Tuhan Yesus. Bapa di surga, saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan, ketika Engkau saat ini mempercayakan Ibu Milka untuk boleh mengandung Tuhan, kiranya Engkau berkati kandungannya Tuhan, Engkau yang memberi pekerjaan, Engkau memberkati Tuhan, kiranya Engkau jagai bayi kandungannya Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan boleh lahir dengan sehat dan penuh dengan sukacita Tuhan. Kemuliaan boleh nyata bagi keluarga ini Tuhan, sehingga Ibu Milka dan suaminya Tuhan boleh merasakan kuat kuasa yang daripada Engkau Tuhan. Dan penantian ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau menuntun mereka Tuhan dan menjaga mereka Tuhan, sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan Engkau cukupkan, sehingga pada akhirnya anaknya boleh lahir sehat dan kuat, dan ibunya juga Tuhan, bahkan segala sesuatu prosesnya boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga, saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia Tuhan. Kami bersyukur dengan usia yang begitu lanjut yang Kau berikan Tuhan. Kiranya Kau kuatkan orang tua kami Tuhan di dalam menjalani aktivitasnya dengan segala kelemahannya Tuhan Yesus. Biarlah orang tua kami ini Tuhan, Engkau boleh terus dorong untuk bersukacita senantiasa Tuhan, sehingga mereka boleh semangat menikmati penderitaan demi penderitaan karena ketuaan mereka Tuhan Yesus, sehingga kehidupan mereka Tuhan boleh nyata dan berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang tidak sempurna, kiranya Engkau sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami, doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dilakukanlah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan kami akan bersama kami seperti kami juga mengampuni yang benar dan salah. Dan janganlah kami juga tempat lepaskan kami dari jaya, karena Allah dan kuasa dan kuasa bersama. Baik, kita akan masuk ke jemaat untuk seminggu depan, yaitu kegiatan sepekan
Hari Senin 16 Februari 2026 jam 7 malam, latihan ujian kaum wanita persiapan ibadah ke EYP. Selasa 17 Februari 2026 19.30 ibadah doa syafaat di gereja, khotbah Bapak Oslan, liturgus Bapak Pandus, dan musik Bapak Lemuji. Kemudian keluarga KM 1819, khotbah Bapak Brian, liturgus Bapak Heru. Rabu 18 Februari 2026 jam 19.30 ibadah doa syafaat di TS Baru, khotbah DKN Yohana, liturgus Bapak Mengujar. Kamis 19 Februari 2026 waktu 19.30 pendalaman Alkitab kelompok kecil bertempat di rumah anggota kelompok yang telah disepakati. Ibadah kebaktian keluarga KM 11, khotbah Diaken Batara, liturgus Ibu Sota. Jumat 20 Februari 2026 19.30 ibadah kebaktian gereja, pengkhotbah liturgus dan musik dikoordinir oleh Komisi Pemuda dan Remaja. Pelayanan ibadah Minggu 22 Februari 2026. Tugas pelayan firman ibadah pagi jam 9.30 diangkat selfie, ibadah sore jam 6 sore diangkat Yohana. Imam dan doa syafaat Pendeta Charles. Penagua. Maaf. Ibadah sore diangkat Hotman. Liturgus Saudari Pinta Vanessa. Ibadah sore Bapak Jidar Muji. Singer ibadah pagi Pinda, Daniel, dan Agus. LCD remaja pemusik Pendeta Daud, ibadah Penatua Daud, ibadah sore Bapak Siswanto. Asar majelis. Pelayan ibadah sekolah Minggu 22 Februari 2026. Pelayan firman Ibu Jani dan Ibu Yoko, pemimpin pujian dan musik remaja. Mata keuangan total Rp4.021.000. Jemaat yang disayangi dan dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam persembahan. Kita akan menyisihkan persembahan ini kepada Tuhan dan kiranya Tuhan memberkati kuduskan. Nas persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bawa persembahan kita dengan iringan pujian yang berkata, bawa persembahan. Terima
pagi yang cerah ini kami bisa mempersembahkan sedikit dari sedikit kami ya Tuhan, agar kiranya Engkau terima, Engkau kuduskan. Berikanlah tangan yang memberi maupun juga memberi, Engkau berikan berkat yang luar biasa bagi kehidupannya ya Tuhan. Tuhan, agar persembahan kami ini menjadi suatu yang bisa Engkau pekerjakan ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tinggal kami, Engkau terima dan Engkau kuduskan persembahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita hampir di ujung ibadah ini. Saudara-saudara, jika hari-hari kita merasa terikat oleh beban hidup, ingatlah bahwa Tuhan adalah Allah yang memulihkan. Dalam hadiratnya ada pembebasan dan pengharapan. Tahun Yobel adalah tahun pembebasan, tahun di mana Tuhan menyatakan kasih karunia secara nyata. Mari, saudara, kita angkat pujian untuk kita yang berkata, tahun Yobel. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Sebelum
kami dari SMA Sugar Group mengucapkan terima kasih kepada majelis bahkan jemaat yang memberikan waktunya untuk ujian praktek agama kelas 12 pada saat ini. Jadi ketika pun Bapak Ibu melihat banyak kekurangan di sana sini, mari kita berdoa menggumuli anak kita supaya semakin hari semakin mengasah keterampilan bahkan juga kemampuan dalam melayani, sehingga pada akhirnya nanti di dewasa nanti mereka boleh sungguh-sungguh boleh melayani Tuhan. Nah, sudah tersedia di belakang ada kudapan kadarnya. Mudah-mudahan makanan ini boleh menjadi kekuatan bahkan kesehatan bagi kita. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak di surga yang memimpin ibadah kami ini Tuhan. Bahkan Engkau sudah menyerang kami dengan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman Tuhan itu boleh merenungkan dalam kehidupan kami dan kami lakukan, sehingga kami boleh jadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami dimanapun kami berada. Pada saat ini juga Tuhan terhidang makanan ringan bahkan juga minuman di belakang gereja Tuhan. Kiranya Kau memberkati dan menjamin itu Tuhan, sehingga ketika kami menikmatinya kami boleh kuat bahkan kami boleh sehat Tuhan. Berkati setiap orang-orang yang menyiapkannya Tuhan, sehingga mereka boleh terus merasakan kuat kuasa yang daripada Engkau Tuhan, dan mereka terus boleh memuliakan Engkau di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menikmati hidangan ini hanya di dalam demi nama Anak-Mu Tuhan Yesus kami boleh bersyukur. Haleluya. Amin.
Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku.